Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dewi Ramadhani dengan NIM 11-2002-78. Saya dari kelompok 2. Saya akan membahas tentang arai dimensi 3 atau arai dimensi banyak pada mata kuliah struktur data. Arai dimensi banyak adalah arai yang memiliki lebih dari satu indeks. Arai dimensi 3 atau three-dimensional array yaitu arai 3 dimensi yang dapat menampung lebih dari satu tabel dengan indeks pertama sebagai penentu jumlah tabel yang ingin dibuat. Semakin banyak yang diinputkan, maka semakin banyak tabel yang dapat disimpan. Pendeklarasian atau pernyataannya sama dengan nama strip bawah arai (indeks 1, (indeks 2, (indeks 3). Misal, nilai A (1, 2, dan 4). Penggambaran secara logikanya dapat dilihat pada gambar di samping. Jumlah elemen dalam arai dimensi 3, ends, atau indeks arai sama dengan 1, sama dengan perkalian dari statement sebelumnya. Contoh, suatu arai X dideklarasikan sebagai berikut. A bernilai 1, 2, 4, maka jumlah elemen arai dimensi 3 tersebut adalah 1 dikali 2 dikali 4 sama dengan 8. Selanjutnya ada pemetaan atau mapping. Arai dimensi 3 ke storage dengan rumus M kecil N P sama dengan M00 plus min 1 dikali jumlah elemen 2 dikali jumlah elemen 3 N1 dikali jumlah elemen 3 ditambah P min 1. Berikut contohnya dapat dilihat, yaitu suatu arai dideklarasikan sebagai berikut. Selanjutnya yaitu triangular array. Triangular array dapat merupakan upper triangular atau seluruh elemen di bawah diagonal utama sama dengan 0, ataupun lower triangular atau seluruh elemen di atas diagonal utama sama dengan 0. Dalam arai lower triangular dengan n baris, jumlah maksimum elemen adalah 0. Pada baris ke-1 adalah sama dengan 1. Karenanya, total elemen kurang lebih 0 tidak lebih dari nilai n ekuivalen 1 sama dengan 1. Upper triangular array dan lower triangular array yaitu gambar yang ditunjukkan. Contoh, diketahui suatu arai segitiga atas memiliki 3 baris dan kolom. Tentukan berapakah jumlah elemen yang bukan 0 pada arai tersebut. Bisa dilihat pada contoh berikut arai seperti di bawah ini. Yang selanjutnya ada sparse array. Suatu arai yang sangat banyak elemen nolnya, contohnya adalah arai A pada gambar berikut. Bisa dilihat gambar di bawahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dela Trimaryami Sudrajat dengan NIM 11-2058. Di sini saya akan menjelaskan tentang linked list pertemuan 4. Linked list tidak menyimpan data di lokasi memori yang berdekatan. Untuk setiap item di lokasi memori, linked list menyimpan nilai item dan referensi atau penunjuk ke item berikutnya. Sepasang item linked list dan referensi ke item berikutnya merupakan sebuah node.
Yang berikutnya ada perbedaan linked list dan array. Linked list adalah koleksi data item yang tersusun dalam sebuah barisan secara linear. Dengan penyisipan dan pemindahan dapat dilakukan dalam semua tempat di linked list tersebut. Sedangkan array adalah koleksi dari objek yang mempunyai tipe identik atau sama. Array disebut juga koleksi data dengan setiap elemen data menggunakan nama yang sama dan masing-masing elemen mempunyai tipe data sama. Array dapat di-loop dengan memberi indeks setiap item di dalamnya, dan setiap komponen atau item array dapat diakses dan dibedakan melalui indeks array. Karena fleksibilitasnya, linked list lebih cocok untuk mengimplementasikan struktur data seperti tumpukan, antrian, dan daftar. Ya, di sini kita bisa melihat perbedaan antara linked list dan array. Yang pertama, setiap elemen linked list terdiri dari dua bagian, data dan pointer address. Sedangkan array, setiap elemen array hanya berisi data saja. Yang kedua, pengalokasian ruang memori dilakukan tanpa pendeklarasian sebelumnya dan terbatas pada jumlah ruang memori yang tersisa. Sedangkan array, pengalokasian ruang memori terbatas pada jumlah ruang yang dideklarasikan sebelumnya. Yang selanjutnya adalah linked list. Linked list atau dikenal juga dengan sebutan senarai berantai yaitu suatu kumpulan komponen yang disusun secara berurutan dengan bantuan pointer. Linked list disebut juga senarai satu arah atau one-way list. Struktur data yang terdiri dari urutan record data, di mana setiap record memiliki file yang menyimpan nama atau referensi dari record selanjutnya. Yang selanjutnya, elemen data yang dihubungkan dengan link pada linked list disebut node. Biasanya di dalam suatu linked list terdapat istilah head and tail. Head adalah elemen yang berada pada posisi pertama dalam suatu linked list. Tail adalah elemen yang berada pada posisi terakhir dalam suatu linked list. Setiap simpul dalam suatu linked list terbagi menjadi dua, yaitu medan informasi berisi informasi yang akan disimpan dan diolah, medan penyambung lying file berisi alamat berikutnya bernilai 0 jika link tersebut tidak menunjuk ke data simpul lainnya. Penunjuk ini disebut penunjuk 0. Bisa dilihat di gambar di samping ini. Linked list juga mengandung sebuah variabel penunjuk list yang biasanya diberi nama start awal yang berisi alamat dari simpul pertama dalam list. Yang selanjutnya ada penyajian linked list dalam memori. Bisa dilihat di gambar di samping ini. Dari contoh di atas diperoleh untai no exit. Bisa dilihat di sini. Yang selanjutnya ada single linked list. Single linked list adalah sebuah linked list yang menggunakan sebuah variabel pointer saja untuk menyimpan banyak data dengan metode linked list. Suatu daftar isi yang saling berhubungan. Single linked list adalah sekumpulan dari node yang saling terhubung dengan node lain melalui sebuah pointer. Setiap node memiliki pointer yang menunjuk ke simpul berikutnya sehingga terbentuk suatu untaian. Dengan demikian hanya diperlukan sebuah variabel pointer. Susunan berupa untaian semacam ini disebut single linked list. Biasanya linked list pada node terakhir akan menunjuk ke 0, di mana 0 dimiliki nilai khusus yang artinya tidak menunjuk kemana-mana. Di sini ada operasi-operasi single linked list: insert, isempty, find first, find next, retrieve, update, delete now, delete head, dan clear. Bisa dilihat gambarnya di atas itu. Selanjutnya ada bentuk node. Single file pointernya hanya satu dan satu arah. Pada akhir node pointernya menunjuk 0, menempati alamat memori tertentu. Linked list node-node tersebut saling terhubung satu sama lain. Bisa kita lihat gambar di samping.
Single linked list, setiap node pada linked list mempunyai field yang berisi pointer ke node berikutnya dan juga memiliki field yang berisi data. Node terakhir akan menunjuk ke nol yang akan digunakan sebagai kondisi berhenti pada saat pembacaan isi linked list. Bisa kita lihat gambar di samping. Seperti itu. Pembuatan single linked list. Bisa kita lihat gambar di samping ini. Class node, objek data, node pointer. Pembuatan kelas bernama node yang berisi dua field atau variabel, yaitu data bertipe objek dan pointer yang bertipe class node. Field data digunakan untuk menyimpan data atau nilai pada linked list. Field pointer digunakan untuk menyimpan alamat node berikutnya. Ya, bisa dilihat gambar di sampingnya. Selanjutnya ada pointer head. Untuk mengingat node yang paling depan atau node kepala, digunakan sebuah pointer yang akan menyimpan alamat dari node depan. Pointer ini bisa diberi nama head. Ya, lihat gambar di samping. Yang selanjutnya ada pointer tail. Untuk mengingat node yang paling belakang atau node ekor, digunakan sebuah pointer yang akan menyimpan alamat dari node belakang. Pointer ini biasanya diberi nama tail. Bisa dilihat gambar di samping. Pointer tail. Penambahan dari depan. Jika kondisi awal node kosong, maka head and tail akan sama-sama menunjuk ke node input. Jika pada linked list telah ada node, maka tail akan menunjuk ke node input, hanya tail yang akan bergerak. Bisa dilihat gambar di sampingnya. Itu penambahan dari depan. Penambahan di akhir, menambahkan X pada akhir list. Bisa dilihat seperti ini. Itu untuk penambahan di akhir. Dan bisa dilihat juga untuk gambar di sampingnya. Seperti itu. Itu lebih singkatnya. Last sama dengan last dot next titik next sama dengan new list node x no. Yang berikutnya ada menghapus node. Yang pertama ada hapus dari awal, arahkan kepala ke simpul kedua, sama head sama dengan head. Kepala simpulnya ke next, seperti itu. Hapus dari akhir, lintasi ke elemen terakhir kedua, ubah penunjuk berikut menjadi 0, seperti gambar sini. Yang selanjutnya ada hapus dari tengah. Lintasi ke elemen sebelum elemen yang akan dihapus, ubah petunjuk berikutnya untuk mengecualikan simpul dari rantai. Seperti itu. Bisa dilihat. Ya, yang selanjutnya ada sisipkan elemen ke daftar tertaut. Nah, seperti ini. Ada sisipkan di awal, alokasi memori untuk simpul baru. Yang sisipkan di akhir, sisipkan di tengah. Seperti ini. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau materi yang tidak lengkap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.